Wanita ini banyak mendapati keanehan yang terjadi. Ia bingung mendapati telur di rumahnya kosong. Ia juga tiba-tiba melihat sebuah memori aneh yang dilihat matanya. Lalu ada seorang wanita yang juga berkelakuan aneh dan terlihat frustasi berada di tempat ini. Alice memiliki hidup yang sempurna di mana ia memiliki suami yang menyayanginya dan teman-teman yang baik. Mereka bertetangga dan suami-suami mereka memiliki pekerjaan yang sama, yakni di sebuah perusahaan bernama Victory. Pagi itu, Alice melihat tetangganya yang lain bernama Margaret yang dia memegang pesawat mainan. Kemudian ia menemukan hal aneh lainnya di mana ia mendapati telur-telur yang ia beli kosong, tidak ada isinya. Namun Alice tidak ambil pusing dan melanjutkan kesenangan hidupnya di mana hari-hari ia menjalani tugas sebagai ibu rumah tangga pada umumnya. Hari itu mereka mengadakan pesta di rumah petinggi kota ini bernama Frank, sekaligus menyambut kedatangan anggota baru di kota ini. Tiba-tiba seorang wanita bernama Margaret menanyakan apa tujuan kita ada di sini. Suaminya berusaha menenangkannya dengan membawa istrinya pergi. Frank kemudian mengambil alih pidato istrinya dan menjelaskan bahwa kota ini memiliki masa depan yang lebih baik dan hidup mereka akan terjamin di sini. Ketika Alice pergi mencari suaminya yang menghilang, ia melihat Margaret menolak obat yang diberikan suaminya. Margaret terus mengocehkan hal aneh yang membuat Alice bingung. Kota ini memiliki orang asli sebagai pajangan di mal-mal tempat para wanita berbelanja. Salah satu teman Alice menceritakan bagaimana Margaret menjadi aneh seperti sekarang karena kemarin ia sempat keluar batas kota di daerah gurun. Ia melihat hal aneh. Setelah pulang dari sana, tingkah Margaret mulai berubah. Tiba-tiba saja Alice kembali mendapatkan bayangan aneh yang muncul secara tiba-tiba. Hari itu Alice sedang pergi untuk jalan-jalan menggunakan bis. Kemudian ia tidak sengaja melihat sebuah pesawat jatuh. Alice panik dan kemudian meminta supir bus untuk melihat pesawat itu. Anehnya si supir bilang ia tidak melihat ada sebuah pesawat dan menolak ajakan Alice untuk ke arah sana. Jadilah akhirnya Alice berjalan kaki ke arah sana sendirian. Alice menaiki sebuah pegunungan dan kemudian menemukan ada markas besar di depannya. Alice menyentuh kaca di markas itu dan seketika ia pingsan. Dan pikirannya mulai bermain-main sebuah ingatan yang tidak tahu apa maksudnya. Sampai tiba-tiba Alice pun terbangun dan ia sudah berada di rumahnya sendiri. Ia melihat suaminya sedang memasak. Ketika Alice bertanya kepada suaminya hanya berkata Alice sudah tertidur ketika dirinya pulang. Alice kebingungan dan suaminya hanya mengatakan bahwa itu semua hanyalah mimpi. Dan Alice pun pada akhirnya menerima alibi itu. Tapi apakah benar yang Alice rasakan hanyalah mimpi? Esoknya Alice kembali melakukan rutinitasnya sebagai ibu rumah tangga. Tiba-tiba Alice merasa kaca dindingnya semakin lama semakin menempel dan menghimpit dirinya. Alice berusaha keluar dari sana dan tiba-tiba saja semua berubah normal dan yang Alice lihat ternyata sebuah hayalan saja. Tak lama Alice mendapat telepon yang ternyata dari Margaret. Margaret tahu bahwa Alice pergi ke markas besar itu. Margaret mengatakan bahwa mereka semua sudah dibohongi dan mereka harus keluar dari sini. Semua yang ada di kota ini palsu. Perempuan ini tidak menyadarinya. Semua terasa aneh bagi wanita ini ketika hari itu ia sedang jalan-jalan dan melihat sebuah pesawat jatuh. Namun supir tram berkata ia tidak melihat sebuah pesawat. Karena kesal, Alice kemudian pergi sendiri ke arah pesawat jatuh tersebut. Tapi di sana ia malah menemukan sebuah markas besar. Dan ketika Alice memegang kacanya, ia seketika pingsan dan ada pikiran-pikiran aneh bermain di kepalanya. Anehnya, ketika Alice sadar, ia malah sudah berada di rumahnya dan suaminya sedang memasak. Suaminya berkata Alice sudah tertidur ketika dirinya pulang. Alice bersikeras mengatakan ia melihat pesawat jatuh, namun suaminya berkata itu mungkin hanyalah mimpi dan Alice menerimanya. Esoknya kembali Alice menjalani rutinitas seperti biasa sampai ia merasa kaca di rumahnya menghimpit dirinya. Tapi lagi-lagi itu hanyalah hayalan Alice. Kemudian ada seseorang yang menelpon dirinya dan ternyata itu adalah Margaret, teman Alice yang tiba-tiba berubah karena menurut rumor Margaret sempat keluar batas kota dan pulang menjadi gila. Margaret berkata ia tahu bahwa Alice berhasil ke markas besar dan berkata mereka harus segera keluar dari kota ini. Alice tidak menggubrisnya dan kemudian kembali menjalani latihan balet bersama ibu-ibu lain di kota ini sampai ia menemukan ada sesuatu yang aneh. Ia melihat bayangan di kaca itu berubah menjadi temannya Margaret. Kemudian Margaret tiba-tiba saja menghantamkan kepalanya sendiri dan Alice kemudian berteriak. Semua orang tentu heran melihat Alice yang tiba-tiba seperti itu. Namun ketika Alice melihat kaca lagi,
sosok Margaret sudah menghilang. Alice kemudian berlari ke rumah Margaret untuk memastikan sesuatu. Tapi ia melihat Margaret sedang berdiri di rumahnya dan melakukan suatu tindakan lalu melompat ke bawah. Ketika Alice akan mengejarnya, ada sekelompok petugas berbaju merah menarik Alice dari sana. Di rumah, Alice kemudian menceritakan hal itu kepada suaminya, namun suaminya berkata Margaret hanya terjatuh. Tapi Alice bersikeras, ia yakin sekali melihat Margaret melompat. Tidak mungkin yang ia lihat hanyalah mimpi. Terjadi pertengkaran di antara mereka berdua sampai esok paginya Alice kemudian mencoba mengurung kepalanya sendiri menggunakan pembungkus makanan. Tak lama dokter di kota mereka datang memeriksa keadaan Alice. Suaminya mengatakan kemungkinan Alice mengalami syok melihat Margaret jatuh. Namun Alice bersikeras, Margaret mengiris lehernya sendiri kemudian melompat. Ketika dokter akan meresepkan obat, Alice melihat berkas nama Margaret di dalam tas dokter. Alice mengambil kesempatan dan kemudian berpura-pura menerima nasihat dokter seakan-akan dirinya mungkin memang mengalami halusinasi. Ketika dokter itu keluar bersama suami Alice, ia lupa membawa tasnya. Cepat-cepat Alice kemudian membongkar isi tas tersebut. Sampai ketika dokter itu kembali dan Alice sudah berpura-pura mengembalikan tas milik dokter itu. Alice berhasil mencuri berkas Margaret, namun di dalam kertas-kertas itu hanya ada tulisan yang ditutupi simbol hitam. Ia kemudian membakar berkas tersebut. Lagi-lagi Alice mengalami halusinasi yang aneh dan memori penari balet itu berputar di otaknya. Tapi tiba-tiba saja Alice terbangun di dalam bak mandi tepat ketika suaminya pulang. Alice benar-benar bingung padahal sebelumnya dirinya tidak sedang mandi. Wanita ini keheranan melihat bayangan dirinya yang berubah menjadi wanita lain. Kemudian bayangan di cermin itu menghantamkan kepalanya ke dinding sampai pecah. Wanita ini berteriak membuat kaget para teman-temannya yang lain. Alice berlari dari sana pergi ke rumah temannya bernama Margaret. Namun di sana ia melihat Margaret memegang benda tajam, kemudian ia terjun ke bawah. Setelah itu sekelompok pria berseragam merah menarik Alice dari sana. Di rumah Alice bertengkar dengan suaminya karena ia yakin sekali Margaret menyakiti dirinya sendiri, namun suaminya bilang Margaret hanya terjatuh di kamar mandi dan sedang dirawat. Esoknya ketika Alice diperiksa dokter di kota itu, ia melihat berkas Margaret dan diam-diam mencurinya ketika tas dokter itu tinggal. Namun ia tidak menemukan apapun karena berkas-berkas itu ditutupi simbol hitam. Kejadian aneh kembali dialami Alice di mana dirinya yang tiba-tiba teringat sebuah memori aneh di mana sekelompok orang menari. Dan ketika terbangun, Alice tahu-tahu sudah berada di bak mandi dan kaget melihat suaminya yang juga tiba-tiba ada di sana. Malam itu mereka akan menghadiri sebuah pesta yang diadakan oleh atasan suami Alice bernama Frank. Alice merasa ada yang aneh dengan Frank. Alice juga merasa pernah melihat wanita penari di pesta ini dalam memori aneh di kepalanya. Alice yakin ada yang salah dengan kota ini, apalagi setelah kejadian yang menimpa temannya Margaret. Ketika Alice sadar, ia mulai gelisah dan mengajak suaminya pulang. Tapi tiba-tiba Frank di atas panggung memanggil suami Alice untuk naik ke atas bersamanya. Frank kemudian tiba-tiba memberi kehormatan kepada suami Alice bahwa dirinya akan naik jabatan. Alice tahu bahwa Frank sengaja berbuat ini semua untuk membungkam dirinya. Kemudian Alice ke toilet untuk menenangkan diri, tapi dikejutkan oleh kedatangan temannya yang lain. Alice kemudian menangis dan menceritakan kepada temannya apa yang ia lihat dan apa yang ia rasakan ketika menyentuh markas besar yang sebenarnya dilarang di kota ini. Temannya tentu marah kepada Alice dan meminta Alice untuk tidak mengatakan apapun dan menuruti perintah dari atasan mereka, Frank. Esoknya Alice mengadakan acara kenaikan pangkat suaminya, namun Alice tidak mengundang teman dekatnya yang memarahinya saat di pesta malam itu. Bahkan Alice dan suami mengundang atasan mereka, Frank, bersama istrinya. Ketika Alice sibuk di dapur, diam-diam Frank menemuinya dan berkata kepada Alice, sayang sekali temannya tidak percaya ucapannya maupun Margaret. Frank mengungkapkan sendiri ada sebuah rahasia yang disembunyikannya di kota ini. Ketika makan malam di meja akan berlangsung, tiba-tiba saja Alice menyela suaminya sendiri dengan duduk di kursi yang seharusnya suaminya lah yang duduk di situ. Alice mulai memancing Frank dengan menanyakan salah satu perempuan dari mana asalnya, yang ternyata perempuan lain berasal dari kota yang sama. Alice berkata entah kenapa semua orang di kota ini berasal dari kota yang sama. Kemudian Alice memancing lagi entah mengapa semua pasangan di kota ini bertemu dengan cara yang sama, yakni di sebuah kereta di mana tiket mereka tertukar satu sama lain. Frank tersenyum dengan cara licik Alice yang memancingnya. Kemudian ia membalas Alice dengan membeberkan bahwa Alice melanggar aturan kota di mana ia pergi ke markas besar yang kemudian membuat meja makan ricuh karena semua orang kaget mendengar kabar itu. Sampai akhirnya istri Frank marah kepada Alice dan meninggalkan meja makan, begitu pula semua orang yang ada di sana. Kemudian Alice menjelaskan ke suaminya bahwa ia hanya ingin menyelamatkan mereka berdua dari niat licik Frank. Kemudian suami Alice percaya dan mengikuti ajakan Alice untuk kabur dari kota ini.
Di kehidupan sebelumnya, wanita ini adalah seorang perawat, tapi tiba-tiba hidupnya berubah menjadi ibu rumah tangga yang setiap hari mengerjakan tugas-tugas rumah. Namun wanita ini tidak ingat dirinya dulu seorang perawat ketika tiba di kota ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Wanita bernama Alice ini tahu ada yang salah dari kota ini ketika sebelumnya ia pergi ke markas besar yang dilarang oleh petinggi kota bernama Frank. Alice kemudian mengajak suaminya untuk kabur dari kota ini. Namun ketika di mobil, suaminya tidak kunjung menyalakan mobil dan malah meminta maaf kepada Alice. Sampai tiba-tiba ada sekelompok pria berbaju merah menculik Alice dan membawa paksa Alice dari sana. Namun suami Alice tidak menolongnya. Alice dibawa ke sebuah ruangan di mana ia diikat agar tidak memberontak oleh para perempuan berambut putih. Dan ada seorang dokter di kota ini yang menyentrumkan kepala Alice. Kemudian sebuah memori lama bermunculan di kepala Alice. Alice dulunya adalah seorang perawat yang cukup sibuk. Ia memiliki suami pengangguran yang kerjaannya hanya duduk di depan komputer. Bahkan untuk makan saja suaminya harus menunggu istrinya pulang padahal ia tahu istrinya sibuk. Kerjaan di rumah saja suaminya bahkan tidak bisa juga diandalkan untuk memperbaiki air panas yang rusak di rumahnya. Alice tentu saja sudah bad mood duluan dan memilih tidur walau suaminya mengajaknya untuk berduaan. Diam-diam suami Alice ternyata menonton sebuah proyek rahasia yang bisa mengubah hidupnya. Ternyata inilah proyek rahasia tersebut, menghapus ingatan orang-orang dan membawa mereka hidup di kota palsu ini. Alice kini sudah lupa kembali dan menjadi dirinya kembali yang diinginkan suaminya. Tentu saja temannya menyambut hangat kembalinya Alice. Suami Alice berhasil mengubah Alice kembali. Ketika Alice bersantai dengan temannya, Alice senang melihat anak-anak temannya lagi. Namun temannya pun seperti menyembunyikan sesuatu. Hari-hari kembali dijalani dengan normal di mana suami pergi bekerja dan para istri akan di rumah mengerjakan pekerjaan rumah, berlatih balet sebagai kegiatan harian dan menyambut kembalinya suami mereka yang baru pulang kerja. Tiba-tiba saja ketika suami Alice menyanyikan sebuah lagu, Alice mengikutinya karena sepertinya ia pernah mendengar lagu itu. Kemudian memori lama Alice mulai kembali. Ternyata suami Alice mengikuti proyek rahasia ini mendaftarkan dirinya dan Alice yang akan menjadi sepasang suami istri di kehidupan baru mereka. Ia menculik Alice dan mengikatnya di tempat tidur sembari mata Alice dihipnotis menggunakan alat dari proyek tersebut. Suaminya kemudian akan memakai alat yang sama dan mereka berdua bersama-sama melihat gambaran itu. Sekelompok wanita yang sedang menari balet. Inilah memori-memori random yang sering muncul secara tiba-tiba di kepala Alice. Kemudian Alice tiba-tiba menjatuhkan masakannya dan ia menahan sakit di kepalanya. Suaminya mencoba mendekatinya tapi Alice menolak. Alice kemudian kabur tidak ingin didekati suaminya karena Alice sudah tahu suaminya menculiknya. Alice kemudian marah kepada suaminya bahwa ia sudah merampas hidupnya dan pekerjaannya. Tapi suami Alice balas memarahinya dan berkata kehidupan Alice tidak bahagia. Disinilah Alice baru tampak bahagia. Alice bersikeras ingin kabur dari sana tapi suaminya memaksanya untuk tinggal. Suaminya jujur kepada Alice bahwa semua wanita yang ada di sini juga diculik oleh pria-pria ini. Alice mulai memberontak, kemudian ia menghantamkan kepala suaminya menggunakan gelas kaca. Suaminya tewas dan hal itu merusak sistem proyek ini. Teman Alice ke rumahnya dan mendapati Alice dan suaminya sudah bersimbah cairan merah. Frank mendapat telepon bahwa suami Alice tewas. Teman Alice yang ketakutan kemudian menyuruh Alice untuk pergi. Alice mencoba menjelaskan ini semua palsu, tapi ternyata teman Alice sudah tahu semuanya. Alice pun mulai kebingungan. Sebelum Alice pergi, ia bertanya kepada temannya apa maksudnya ia sudah tahu. Teman Alice mengatakan bahwa ia yang memilih ikut proyek ini karena di sini ia memiliki kedua anaknya yang di kehidupan nyata sudah tak ada. Ketika Alice keluar, semua pria di sana mulai ketar-ketir. Tiba-tiba saja lampu taman di rumah mereka pecah. Kemudian para wanita di sana melihat Alice dan mulai mengingat sesuatu dan merasakan keanehan di kota ini. Alice harus pergi dari sana karena para pria berseragam merah mulai berdatangan. Ia kabur menggunakan mobil dan semua orang kini mengejar. Alice mengarah ke markas besar dan mobil-mobil itu berusaha memerangkap Alice. Tapi pada akhirnya Alice berhasil menghindar, kemudian terjadi tabrakan pada mereka semua. Frank mendapatkan telepon namun ia pun tak bisa menolong itu semua. Sampai tiba-tiba ketika Frank berbalik, istrinya sudah menusuk Frank. Istri Frank akhirnya juga sadar dan ia selama ini ditipu. Alice kemudian berhasil ke markas besar, kemudian ia menyentuh kaca itu dan ia akan segera kembali ke kehidupan nyatanya.